Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong
Mazmur 31 ayat 24 dan 25. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Memperhatikan akhir kehidupan dari para hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab akan memberikan kita pelajaran, pengertian, bahkan bahan evaluasi hati dan evaluasi kehidupan yang akan membuat kita lebih berhati-hati dan waspada dalam kehidupan kita ini. Kalau kita ini sudah cukup umur lebih dari 30 tahun dan memasuki akan fase pembuktian kehidupan, maka saya dan saudara bisa mengingat akan teman-teman sekolah, apakah teman-teman SD, SMP, atau SMA. Mereka yang begitu menonjol di sekolah pada waktu itu, mereka pandai berbicara, mereka memiliki prestasi di sekolah yang menonjol, yang luar biasa. Kemudian kita tidak bertemu dengan mereka karena masing-masing berjalan dalam rencana hidupnya sendiri. Maka setelah 10, 15, 20 tahun tidak ketemu, ketika ada waktu reuni, akan kelihatanlah pencapaian atau bukti kehidupan dari masing-masing kita. Tiba-tiba ajang reuni adalah ajang pembuktian apakah seseorang itu gagal atau berhasil di dalam hidupnya. Apakah satu orang itu lebih baik daripada teman-temannya? Dan kita bisa menemukan bahwa orang-orang yang menonjol ketika kita sekolah belum tentu mereka akan tetap menonjol di dalam reuni itu. Dengan penampilan apa yang dipakai, dengan jabatan yang dicapai, dengan hasil pekerjaan atau hasil kehidupan yang dikenal oleh banyak orang, akan menjadi bukti bahwa seseorang sudah mencapai akan pembuktian hidupnya. Dan saya memperhatikan sendiri bagaimana teman-teman saya di sekolah dasar, di SMP atau di SMA, ternyata tidak seperti yang ditampilkan pada waktu sekolah. Ada 1-2 teman yang tidak terdengar namanya di sekolahan, tetapi ketika reuni karena dia sudah mencapai jabatan yang dikenal oleh banyak orang, tiba-tiba namanya dikenal oleh banyak orang termasuk angkatan di sekolahnya. Dan orang-orang yang menonjol pada waktu sekolah sepertinya tidak ada suaranya lagi. Kalau kita mau belajar mendengarkan apa yang terjadi dalam hidup mereka, maka kita akan belajar bahwa akhir segala sesuatu lebih baik daripada awal segala sesuatu. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-8. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Bukan berarti kemudian kita tidak menyiapkan yang terbaik di awal. Karena saya memperhatikan orang yang menyiapkan awal dengan baik sudah menyimpan akan separuh keberhasilannya. Dia tetap harus setia dan sungguh-sungguh memasuki akan prosesnya dengan baik supaya tetap mendapatkan hasil akhir yang baik. Tetapi saya juga melihat dalam kehidupan ini bahwa orang yang tidak mengawali dengan baik tetapi di dalam prosesnya kemudian dia sadar, berubah dan bertekad kemudian mengejar ketinggalannya dan akhirnya menjadi sesuatu yang baik. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya.
Dan ketika kita mau belajar tentang contoh-contoh kehidupan ilahi di dalam Alkitab, maka kita akan bisa mendapatkan bekal kuat supaya kita mendapatkan akhir yang baik seperti mereka. Dan atas beberapa hamba Tuhan yang tidak mengakhirinya dengan baik, kita juga bisa belajar supaya kita tidak melakukan kesalahan yang mereka lakukan. Kali ini kita akan belajar tentang akhir kehidupan Nabi Musa. Saya bacakan di dalam Ulangan pasal yang ke-34, ayat yang ke-10 sampai 12. Kita akan melihat bahwa Musa adalah hamba Tuhan yang sangat istimewa. Ulangan 34 ayat yang ke-10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Ulangan 34 ayat yang ke-10 sampai 12 ini menunjukkan bahwa Musa adalah orang istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan memakai Musa melakukan mujizatnya di tanah Mesir dan memberikan akan janji untuk membawa umat ini masuk ke tanah perjanjian. Tetapi apakah kemudian orang-orang Israel ini semua masuk ke tanah perjanjian? Kita sudah belajar bahwa para prajurit yang berumur 20 tahun ke atas yang bisa berperang, yang berjumlah 603.550 orang ini, mereka tidak memasuki tanah Kanaan. Ending akhir dari 603.550 orang prajurit ini akhirnya mati di tengah-tengah padang gurun. Mereka ikut dengan Musa. Mereka bersama-sama Musa menyaksikan akan cinta kasih Tuhan yang besar, pembelaan Tuhan atas orang Israel. Tetapi kemudian mereka tidak memasuki tanah Kanaan. Bahkan Musa, pemimpin mereka, juga tidak memasuki tanah Kanaan. Saudara bisa bayangkan bagaimana tahun demi tahun pengharapan yang besar menuju ke tanah perjanjian, suatu tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan Tuhan menyertai hidup mereka. Tuhan mendampingi orang Israel dengan tiang awan dan tiang api, dengan tuntunan seorang nabi besar, Nabi Musa, yang menyampaikan pesan Tuhan kepada mereka. Juga untuk bertahan hidup, orang-orang ini terima makan, terima minum, dan terima daging. Artinya dalam perjalanan mereka tidak akan kekurangan. Tetapi ternyata keinginan untuk hidup seperti Mesir mengganggu akan orang-orang Israel ini. Sehingga ketika mereka mengalami kesulitan dalam perjalanan, mereka tidak berpikir bagaimana berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan yang sudah begitu nyata menolong dan mendampingi mereka. Tetapi mereka justru menunjukkan akan isi hatinya yang lebih cinta kepada masa lalu mereka, kepada kehidupan di Mesir. Kalau orang-orang Israel ini tidak memasuki tanah Kanaan karena keras hati, karena tegar tengkuk mereka, karena pemberontakan kepada Tuhan, Musa tidaklah demikian. Musa membuat satu kesalahan yang membuat dia tidak memasuki tanah Kanaan. Musa melanggar kekudusan Tuhan dengan menunjukkan emosinya, marah, lalu memukul akan gunung batu untuk mengeluarkan air yang dibutuhkan orang Israel.
sementara Tuhan hanya memerintahkan perkatakan kepada gunung batu itu, maka akan keluar air. Bisa jadi kebanyakan orang Israel tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa dan Tuhan. Yang mereka tahu ketika mereka minta air kepada Musa dan Musa berseru-seru kepada Tuhan, maka sambil dengan emosi Musa memukulkan tongkatnya ke gunung batu itu, kemudian air keluar. Bisa jadi orang-orang Israel tidak peduli dengan apa yang dialami oleh Musa dengan Tuhan. Tetapi karena Tuhan sudah berhadapan muka dengan Musa, Musa mengalami akan pengalaman pribadi dengan Tuhan yang begitu dalam. Musa mengalami akan begitu banyak hal yang ilahi bersama Tuhan. Maka dalam tanda petik tuntutan Tuhan kepada ketaatan Musa lebih daripada orang lain. Bilangan pasal yang ke-20 mulai ayat yang pertama. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Sin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Ayat yang ke-9. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ayat yang ke-12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Sungguh suatu akhir yang disayangkan. Tinggal sekian waktu lagi kemudian Musa memasuki tanah Kanaan bersama dengan orang-orang Israel. Orang-orang Israel yang memasuki tanah Kanaan adalah orang-orang Israel yang lahir di padang gurun, yang kalau laki-laki mereka keluar dari Mesir di bawah 20 tahun. Dan kita percaya bahwa Musa juga merindukan untuk memasuki tanah perjanjian. Tetapi akhir dari hidup Musa memang tidak memasuki tanah perjanjian. Bukan karena Tuhan merancangkan seperti itu, tetapi karena Musa tidak bisa menjaga hatinya untuk tetap percaya akan setiap perintahnya. Belajar apa dari hal ini? Mari kita belajar untuk tetap setia, untuk tetap rendah hati, untuk tetap percaya
dan mematuhi akan setiap perintah-Nya. Biar setiap proses yang harus kita jalani tidak akan membuat kita melawan Tuhan atau menjauh daripada Tuhan. Mari melihat akhir dari segala sesuatu orang-orang yang melakukan perjalanan bersama Tuhan, supaya kita belajar dari keberhasilan mereka, bahkan dari kegagalan mereka. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.